Kedudukan kewalian dan guru rohani. Wali-wali yang menjadi guru pembimbing, memiliki kedekatan yang serupa dengan Nabi S.A.W. dengan Tuhannya. Amanah dan penjagaan terhadap ilmu ketuhanan yang serupa dianugerahkan kepada mereka. Mereka merupakan pemegang sebagian daripada kenabian, dan diri batin mereka selamat di bawah penjagaan Rasulullah S.A.W. Dalam wali-wali pembimbing juga ada tingkatan kedudukan. Sudah pernah saya tulis update status saya soal kedudukan kewalian dalam sifat secara umum. Ini sedikit kutulis soal kedudukan kewalian secara khusus. Kesejatian kewalian dalam pembimbing itu semua membawa cahaya Nur Muhammad. Besar kecilnya cahaya itu yang menjadikan tinggi rendahnya derajat. Dalam penggambarannya Nur Allah itu memancar pada Nur Muhammad dan Nur Muhammad itu memancar pada orang yang dikehendakinya. Orang yang dikehendakinya membawa nur paling besar itu mempunyai keturunan terdekat dengan Rasulullah sendiri. Sebab yang kuat membawa cahaya yang besar itu hanya bibit yang unggul. Ingat suatu kata, tulisan, gerak, laku. Itu kalau tidak membawa cahaya maka tidak begitu ada efek yang ditimbulkan. Sekalipun itu diucapkan menggebu-gebu, efek di sini yang maksud adalah efek pancaran keimanan, keyakinan dan tarikan kekuatan beribadah pada Allah. Bukan efek melakukan suatu kemaksiatan. Jadi ucapan ajakan, tulisan seruan kepada ibadah itu tak akan berimbas menimbulkan bekas di dalam hati jika tulisan atau ajakan itu TDK ada Nur Muhammad di dalamnya. Jika ada Nur Muhammad di dalamnya atau disandarkan pada orang yang memiliki gilang gemilang Nur Muhammad, maka efek yang ditimbulkan berbekas sangat kuat. Nah, kuatnya bekas yang ditimbulkan itu tergantung dengan tinggi rendahnya kedudukan orang yang memiliki Nur Muhammad itu. Bekas yang ditimbulkan itu bukan hanya berbondong-bondongnya orang yang datang tapi kuatnya orang menjalankan ajakan itu, menjalankan amaliyah yang diberikan. Ada kehangatan semangat menggelora membakar kemauan kuat dalam hati orang yang menerima pancaran Nur Muhammad yang dibawa oleh orang yang ada Nur Muhammad di dalam dadanya. Dalam kewalian itu tingkatan pembimbing setiap zaman ada. Ada namanya wali kutub, yaitu yang mencetak wali-wali kecil untuk menjadi tentara yang akan membimbing orang awam kebanyakan untuk mencapai derajat kemakrifatan sesuai kadar masing-masing orang. Ada banyak wali kutub sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, karena setiap masa itu ada. Kadang satu masa ada beberapa wali kutub. Dalam wali kutub juga ada tingkatan-tingkatan. Jadi ada wali kutub tingkat rendah biasanya untuk membimbing banyak orang, dan ada wali kutub tingkatan menengah dan tinggi. Mereka membimbing para wali yang lebih punya tingkatan, dan ada kedudukan di atas wali kutub, yaitu wali yang ada di zaman-zaman tertentu. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat hanya ada 4 saja, namanya Imamul Aulia, yang menjadi imam bagi semua wali. Semua aulia akan berdiri di belakangnya untuk ikut sholat berjamaah di belakangnya. Sebagaimana Nabi itu Imamul Anbiya wal Mursalin, menjadi imam bagi para nabi dan rasul. Kedudukan Imamul Aulia ini memegang kedudukan semua wali dari wali kutub sampai wali badal, semua ada padanya. Diajar langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam pengertian orang diajar langsung oleh Rasulullah SAW itu juga sebenarnya di dalamnya ada tingkatan-tingkatannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud melalui jalur Abu Hurairah. Berikut teks hadis tersebut. Siapa yang melihatku saat mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar atau seakan-akan ia telah melihatku. Dan setan tidak bisa menyerupai diriku, dalam konteks kebenarannya. Saya hanya akan mengambil kata, dan setan tidak bisa menyerupai diriku. Jadi jelasnya begini, jadi para aulia, yang tingkatannya tinggi, misal sekelas wali kutub itu mereka juga diajar langsung di bawah Rasulullah SAW.
Tapi di bawah Rasulullah itu banyak macamnya, seperti orang Indonesia yang keluar negeri. Ditanya orang, kamu jabatannya apa? Saya di bawah Jokowi Presiden Indonesia. Nah, kedudukan di bawah Jokowi itu ada yang berkedudukan sebagai lurah, camat, bupati, gubernur, del, bahkan hansip juga ada. Jabatan hansip tentu beda dengan jabatan gubernur, sekalipun duduk di kursi yang sama waktu menghadiri kondangan. Jadi ketika seseorang itu ditemui oleh Nabi SAW, dan itu benar tidak sama sekali ditiru oleh setan, kalau itu bentuk menyerupai Nabi, karena Rasulullah sendiri tak bisa ditiru oleh setan atau jin, ini bukan yang mengaku Nabi loh ya. Kalau mengaku Nabi, setan juga jin jelas bisa melakukan, kamu juga bisa kok mengaku Nabi. Ini bahasannya soal menyerupai Nabi. Setan TDK bisa membentuk menyerupai Nabi SAW, tapi biasanya Rasulullah memerintahkan malaikat untuk menyerupai beliau, jadi mendatangi orang yang dikehendaki. Juga para wali kutub itu tak ada yang didatangi ruh asli idofi Rasulullah, tapi hanya didatangi ruh biasa, dan orang yang didatangi ruh idofi Rasulullah itu hanya para aulia yang menjadi imam dari para wali. Karena apa kok Imamul Aulia itu didatangi Rasulullah secara langsung? Karena orang itu harus memakai jubah yang diberikan Rasulullah, namanya jubah imamah. Sebagai penerus Rasulullah SAW, atau warasatul anbiya, dan yang memakaikan dan mengangkatnya juga Rasulullah SAW, disaksikan semua nabi dan sahabat. Pendiri Toreko ini torekohnya banyak sekali pengikutnya, bahkan jutaan ribu. Torekohnya sempalan dari Toreko Saziliyah. Saya panggil malaikat yang menemaninya di akhirat. Malaikat datang salam, dan saya jawab salamnya. Kamu yang menemani Syekh ini di akhirat? Tanya saya. Maaf, namanya beliau saya sembunyikan. Benar Kiai. Saya menemani beliau. Bagaimana keadaan beliau di akhirat sana? Baik Kiai. Sehat. Di langit berapakah beliau sekarang ini? Di langit 10.000 Kiai, di surga Firdaus. Alhamdulillah, surga Firdaus itu di langit 10.000 ya malaikat. Benar Kiai. Setelah itu tidak ada surga lagi. Itu surga tertinggi. Lalu surga terendah di langit berapa malaikat? Maksud saya bertanya agar semua orang tahu. Kalau saya tulis biar saya tidak dicatat malaikat Rokib Atid sebagai penulis atau penyampai kebohongan. Di langit 1000 Kiai, jadi kalau belum langit itu belum masuk surga ya malaikat. Ya Kiai. Di kesempatan lain saya juga bertanya pada malaikat soal langit. Malaikat menjelaskan asal di langit maka ruh tandanya tidak disiksa, dan walau tidak di surga artinya di langit 1000. Setiap orang yang ruhnya sudah di langit maka akan mendapatkan nikmat walau bukan surga, hidup sebagai ruh di langit. Dan untuk mencapai derajat langit di atasnya maka harus berjuang di bumi, menerima ujian dan cobaan di bumi. Tandanya kamu bukan PNS, kamu gak ikut ujian masuk PNS. Tandanya kamu bukan penghuni langit nantinya setelah meninggal dunia. Kamu mengeluh dan tidak terima ketika diuji oleh Allah di dunia ini. Wong rato kuliah kok di wisuda, rato sekolah kok naik kelas, opo tumon. Salah mengikuti mursyid yang silsilah torekohnya terputus. Ya akibatnya akan tidak bisa naik ke derajat yang lebih tinggi. Di Indonesia ini ada torekoh yang sebenarnya silsilah sanatnya sudah terputus, tapi banyak pengikutnya. Saya yakin guru-gurunya juga tidak tahu kalau sanatnya sebenarnya sudah tidak bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau tahu tentu dia tidak akan mengajarkan lagi toreko itu. Dalam nyatanya toreko itu diajarkan, malah sudah miliaran pengikutnya. Dan pendirinya bahkan oleh jamaahnya sudah dijuluki berbagai macam keagungan. Wali Agung, Wali Kutub, Raja Wali, Penutup Wali Akhir Zaman. Semua leher wali dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ada di bawah kakinya. Saya sebetulnya awalnya heran, melihat banyak orang yang menjulukinya sedemikian rupa. Jadi saya ingin tahu sebenarnya kedudukan orang itu bagaimana. Dia juga mengaku dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya panggil malaikat pencatat amalnya dulu, karena yang lebih tahu makom orang itu tentu malaikat pencatat amalnya. Setelah malaikat datang, dan salam ke saya, lalu saya tanya, malaikat, kamu pencatat amalnya Syekh ini ya? Dulu Pak Kiai, saya yang mencatat amalnya, jawab malaikat. Iya, maksud saya dulu semasa Syekh ini masih hidup. Ya Kiai, saya yang mencatat amalnya. Bagaimana kehidupan beliau?
Beliau kan mengaku sebagai orang yang pernah diajar langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa benar malaikat? Tidak benar Kiai. Itu hanya dia mengaku saja, agar banyak pengikutnya. Selama saya mencatat dia, belum pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang padanya. Itu dusta, loh. Lalu bagaimana malaikat? Dia kan sudah banyak pengikutnya dan pengikutnya percaya. Bahkan di Indonesia ini banyak sekali pengikutnya, ya semua kena didustai Kiai. Wah, lalu dia mengaku wali, bahkan raja wali, atau penutup wali. Semua ini, wali apa? Gak ada, dia bukan wali. Wali itu tidak akan mendustai banyak orang, jadi semua pengakuannya itu tidak benar malaikat, namanya dusta. Ya tidak benar Kiai. Lalu pengikutnya nasibnya bagaimana? Ya mereka tidak akan mendapatkan derajat di sisi Allah. Dia sendiri bagaimana malaikat? Dia di langit satu sekarang Kiai. Sebelumnya disiksa. Lalu beliau ini kan juga mengijazahnya solawat yang katanya diberi langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana malaikat? Bahkan solawat itu juga banyak diamalkan oleh banyak orang, dianggap solawat ampuh. Ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak pernah. Bagaimana mendapatkan ijazah solawat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung? Itu dusta Kiai. Waduh. Ia memang kalau mendustakan agama, mau bagaimana lagi? Dan orang tersebut masih sampai sekarang diagung-agungkan oleh pengikutnya. Ya saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau pengikutnya sudah fanatik. Dan jangan ditanyakan toreko apa itu. Cerita ini saya harap menjadikan kita hati-hati memilih torekoh yang bersambung sanad silsilahnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya cerita tentang seorang guru besar yang mengaku sebagai wali kutub. Beberapa hari yang lalu, saya menyuruh malaikat mengambil ruh dan sukma seorang guru besar yang banyak orang menganggap dia wali kutub. Awalnya saya tidak sengaja pas selancar di Google ada seorang guru besar yang banyak orang menganggap dia wali kutub. Karena banyak murid beliau yang menjadi orang terkenal dan dianggap wali juga, saya kira beliau masih hidup. Karena di salah satu video YouTube dia dihormati di sebuah perkumpulan jutaan orang. Maka saya ingin memperoleh nasihat beliau. Orang sekali berorang yang kebanyakan orang menganggap wali kutub, tentu banyak nasihat yang bisa didapat. Banyak juga pernyataan beliau yang misal pernah menyatakan kalau kerajaan kewalian itu dibagi dua di akhir zaman ini. Satu di dia, dan satu di Guru Sakumpul. Itu di masa Guru Ijai, atau Guru Sakumpul masih hidup. Saya menganggapnya masih hidup, karena saya menyuruh malaikat mengambil ruh dan sukmanya, setelah kami saling salam. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Tanyaku membuka pembicaraan. Sakit. Aku kesakitan, jawabnya. Sakit kenapa? Tanyaku heran. Aku disiksa, aku heran. Sakit disiksa? Apa beliau ini sudah meninggal? Lalu di sana disiksa? Apa aku salah panggil? Tapi wajahnya memang wajah beliau, seorang yang banyak orang mengatakan beliau ini wali, bahkan wali kutub. Beliau juga sering mengatakan kalau dirinya wali Allah. Kok disiksa di akhirat? Apa panjenengan sudah meninggal? Tanyaku heran. Ya saya sudah lama meninggal, jelasnya. Panjenengan ini benarkan gurunya? Dari Hadramaut. Benar, muridku banyak, juga, dari Makkah itu muridku. Bukankah panjenengan ini wali kutub? Kok disiksa di sana? Bukan. Saya bukan wali kutub. Siapa yang bilang saya wali kutub? Bukankah Anda sendiri pernah menyatakan itu? Juga murid-murid Anda banyak menyatakan itu tidak benar. Itulah salah satu yang membuat saya disiksa. Apa sekarang masih disiksa? Sekarang tidak disiksa. Tapi kalau saya kembali ke sana, nanti disiksa lagi. Apa masih sakit bekas siksaannya? Sudah hilang semua. Saat saya sampai di sini, apa panjenengan yang menolong? Tidak, saya orang biasa. Mana bisa menolong orang yang disiksa? Pasti atas kehendak Allah. Anda siapa? Kenapa bisa memanggil saya? Saya Nur. Anda saya beritahu juga tidak akan tahu. Karena saya bukan orang terkenal seperti Anda. Saya bukan orang terkenal. Itu murid-murid saya yang membuat saya banyak dikenal. Padahal saya tahu banyak video dan beliau banyak diagung-agungkan di setiap pertemuan. Anda bisa memanggil saya. Tentu bukan orang biasa. Saya juga tidak disiksa di sini. Itu pasti bukan kebetulan. Tolonglah saya. Saya mau menjadi abdi Anda. Kalau Anda bisa menolong saya, agar saya tidak disiksa di sana, tidak harus mengabdi segala kepada saya, ini saja amaliyah diamalkan di sana, semoga nanti Anda tidak disiksa. Lalu dia kusuruh malaikat membawa kembali, karena waktu sudah habis. Dalam renungan saya, seseorang yang kebanyakan orang menganggapnya wali kutub saja disiksa di akhirat sana, apalagi yang saya ini, yang bukan siapa-siapa, dan bisanya hanya berbuat dosa dan kesalahan. Semoga kita diselamatkan dari siksaan Allah. Setelah itu, saya browsing lagi di Google.
ternyata memang beliau sudah meninggal tahun 2010-an. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang wali mursyid yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Qs. Al-Kahfi ayat 17. Sulitnya mencari wali mursyid itu lebih sulit dari mencari jarum yang jatuh di samudera padang pasir dalam gelap gulitanya malam. Dalam khazanah kewalian, wali itu dibagi menjadi dua, wali mutlak dan wali mursyid. Wali mutlak adalah wali secara umum sedangkan wali mursyid adalah wali secara khusus. Sebagaimana Nabi dan Rasul, kalau Nabi itu belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul itu sudah pasti Nabi. Begitu juga kalau wali itu belum tentu mursyid, bahkan dari 1000 wali belum tentu ada satu mursyid, sedangkan mursyid itu sudah pasti wali. Karena itu kalau sebagai wali saja tidak, mana mungkin dia jadi mursyid. Proses untuk menjadi wali sebenarnya adalah dengan cara menjalankan amaliyah secara syariat dan hakikat, kemudian amaliyah itu dilaksanakan dan diperbagus setiap hari. Ketika sudah benar amaliyah seseorang maka di setiap ibadah orang itu akan keluar malaikatnya, malaikat itu akan ke langit. Setiap setoran malaikat dari orang itu mencapai 10.000, maka orang itu akan mendapatkan satu malaikat yang nempel di tubuhnya. Kedudukan kewalian itu adanya di alam ruh, di langit. Sebagaimana halnya kalau di bumi kedudukan seseorang itu dikatakan kepala desa, maka dia punya masyarakat satu desa, begitu juga di langit. Jika seseorang itu punya malaikat satu keren dari setoran malaikat 10.000 dia dapat satu, sampai orang itu mengumpulkan 1 juta malaikat di tubuhnya, namanya malaikat itu khodam. Jika mengumpulkan malaikat dari 1 juta sampai mendekati miliar, maka itu dinamakan maunah, dan jika sudah mengumpulkan malaikat 1 miliar maka itu dinamakan karomah. Jadi satu karomah itu terbentuk dari 1 miliar malaikat. Kembali ke awal, orang itu tidak akan menjadi wali kalau tidak punya malaikat 1 miliar, dan langit orang itu di langit 30. Kedudukan kewalian itu tidak bisa berdasarkan tuduhan big orang, klaim dari pengikut atau pengakuan kelompok. Utek jadi wali TDK semudah itu, tapi harus mengamalkan syariat dan hakikat. Kalau cuma mengamalkan syariat saja, sampai umur jutaan tahun, tetap saja bukan wali, karena TDK pernah setoran malaikat kepada Allah. Wali sebanyak ribuan itu masih belum tentu ada satu mursyid, karena mursyid itu berbeda lagi. Seseorang menjadi mursyid juga tidak bisa klaim anak buahnya, pengikutnya atau jamaahnya menuduh mursyid, atau mengangkat diri sebagai mursyid, tidak seperti itu. Diangkatnya mursyid itu prosesnya sebagai berikut, misal dalam satu torekoh, akan diangkat mursyid, maka para guru-guru silsilah mengadakan rapat sidang di langit, acara sidang untuk menunjuk siapa yang pantas diangkat sebagai mursyid penerus, yang mau menyerahkan jiwa raganya secara totalitas memperjuangkan torekoh, maka sidang dilakukan oleh para guru ahli silsilah. Di dalam sidang mereka melihat murid torekoh yang sudah menjadi wali, sudah punya langit kewalian yaitu langit 30, lalu mereka bersama-sama meminta petunjuk kepada Allah. Di situ Allah memberi petunjuk degen orang yang Allah kehendaki. Degen petunjuk berupa Allah tinggikan kedudukan orang itu, cahaya yang memancar dari tubuhnya membumbung tinggi menembus banyak langit melampaui orang lain menunjukkan kedudukan orang itu di sisi Allah. Lalu para guru mursyid yang mengadakan sidang membuat keputusan memilih orang yang dipilih itu, lalu keputusan itu disampaikan kepada mursyid sebelumnya yang masih hidup untuk membayat dan mengangkat mursyid baru yang dipilih.
maka diberitahulah orang yang dipilih itu bahwa dia telah dipilih di sidang aulia di langit. Lalu diadakan peresmian pengangkatan mursyid degen bayat kemursyidan. Jadi itulah proses pengangkatan mursyid, bukan diangkat oleh manusia. Jadi seorang mursyid itu tidak orang yang banyak jamaahnya, atau karena dia keturunan siapa. Seseorang yang mengira gurunya seorang mursyid tapi sebenarnya tidak mursyid, maka jika mengikuti gurunya itu dia tidak akan sampai pada Allah. Karena bukan mursyid yang memberi petunjuk ke jalan Allah. Makanya difirmankan Allah, barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang wali mursyid yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Mursyid itu maksudnya membawa cahaya, memantulkan cahaya, nurnya Allah, memantul pada Nabi Muhammad, dan memantul kepada kacanya, mursyid, lalu memantul pada murid yang mendapatkan petunjuk. Pantulan kaca kemakrifatan itu menerangi murid sehingga murid paham dengan alam sekelilingnya. Semakin murid membersihkan kaca ruhaninya, maka semakin jelas cahaya mursyid itu memantul menerangi batin dan ruhani murid sehingga makin bertambah kepahaman pada alam-alam dan perbuatan Allah di dalam mengurusi alam semesta ini. Kemakrifatan itu menambah keyakinan. Sebaliknya Allah menutup cahaya mursyid itu dari siapa saja yang tidak mendapatkan cahaya hidayah. Jangankan tidak bertemu mursyid, yang bertemu saja tidak percaya, karena Allah menutup hatinya dari hidayah. Demikianlah mutiara hikmah pada kesempatan kali ini, semoga besar manfaatnya bagi kita semua sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi para sedulur yang ingin amaliyah yang bersanad mandi tobat dan zikir tobat, silahkan hubungi kami pada nomor ini, tidak dipungut biaya alias gratis asal ada kemauan untuk bertobat secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagar Padepokan Gunung Lawu Al Husaini, tanda pagar.